Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, para tamu undangan, dan juga peserta webinar pada acara webinar Nasional Asosiasi Desa Kreatif Indonesia dengan tema Road to Festival Kampung Kreatif Indonesia 2021 Kota Makassar, dengan tema Sinergi Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Desa melalui penciptaan lapangan kerja baru dan produk kreatif berkelanjutan. Bapak dan Ibu, acara ini terselenggara atas kerjasama DKI, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, di bawah binaan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Persata dan Ekonomi Kreatif, dan juga Bapak Budi Aris Setiadi selaku Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan tentunya juga hari ini sepenuhnya didukung oleh pemerintah Kota Makassar. Perkenalkan, saya Indah Permata Suryani dari Direktorat Humas DPPA DKI akan memoderatori diskusi pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan kita kirimkan salawat beriring salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Menteri Persata Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku pembina ADKI, yang sama-sama kita hormati Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam Bapak. Dan juga yang terhormat Wali Kota Makassar yang insya Allah akan sudah bergabung juga, Bapak Muhammad Romdan Pomanto. Selamat malam Bapak. Dan juga ada Ketua Umum DPP DKI yang terhormat Bapak Fikri El Aziz. Selamat malam Tuh Fikri. Dan yang terhormat Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Timur, Bapak Anar S. Sampetoding. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mulai acara, saya izinkan untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu agar menonaktifkan audio pada fitur Zoom dan menyalakan kamera. Baiklah, Bapak dan Ibu, desa kreatif merupakan energi dan juga diferensiasi dari spirit ekonomi kreatif desa. Dan tentunya desa kreatif merupakan kawasan yang punya inovasi, baik dari ide maupun gagasan agar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan ADKI hadir sebagai asosiasi yang berfokus dalam pendampingan di bidang ekonomi kreatif dan juga wirausaha di desa wisata. Dan dalam memantapkan program akselerasi Desa Kreatif Indonesia, Bapak dan Ibu, ADKI bekerjasama dengan Kemenparekraf RI untuk melakukan aktivasi dalam mewujudkan terciptanya kampung kreatif di seluruh penjuru Indonesia. Kampung kreatif kami sebutnya karena untuk di kota, tentunya di Kota Makassar. Dan dalam hal ini kampung kreatif juga bisa menjadi alternatif baru tentunya Bapak Ibu sebagai varian destinasi wisata berkelanjutan di masa mendatang. Karena kita akan mengangkat sebuah konsep life experience tourism. Jadi ADKI berharap kampung kreatif bisa menjadi solusi dalam pembaruan pariwisata dan juga menjadikan experience wisatawan sebagai nilai jual. Dan nanti tentunya wisatawan akan bisa diikutkan dalam membuat produk kreatif. Dan Festival Kampung Kreatif Indonesia 2021 nanti merupakan apresiasi untuk kelompok kreatif penggerak ekonomi kampung yang telah berkontribusi dalam melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan di kampung. Baiklah, Festival Kampung Kreatif ini diinisiasi oleh DKI, Bapak dan Ibu, di bawah binaan Kemendes PDTT dan juga Kemenparekraf, dan nanti akan dibuka pendaftarannya di awal November. Dan khusus malam ini kita sudah menghadirkan narasumber dari Kota Makassar. Kita akan panggil nanti narasumber, namun sebelum itu untuk mengawali acara kita, saya akan mengundang untuk bergabung malam hari ini dan menyampaikan kata sambutan kepada Ketua Umum DPP DKI, Bang Fikri El Aziz. Selamat malam, Tuh Fikri. Selamat malam, Assalamualaikum, Pak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua Fikri untuk menyapa dan memberikan kata sambutan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat penuh semangat, salam Indonesia maju. Terima kasih Pak Indah sudah membuka acara atau webinar pada sesi kali ini. Webinar Road to Festival Kampung Kreatif 2021 yang kali ini kita berkunjung atau berdiskusi bersama Pak Wali Kota Makassar. Yang terhormat, saya ingin menyapa dulu Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga kebetulan menjadi Dewan Pembina dari Asosiasi Desa Kreatif Indonesia, Mas Sandiaga Salahuddin Uno yang sedang berada di Jawa Timur dalam kunjungan kerja, sedang santap makan malam setelah isoman. Informasinya dalam waktu dekat akan bergabung di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Sandi.
Yang saya hormati juga Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Pak Saiful Huda, yang dalam beberapa waktu lagi juga akan bergabung ini. Baru beres isoman juga di waktu Indonesia Barat sepertinya. Terima kasih juga setelah menyempatkan waktunya yang luar biasa, Pak Wali kita, Bapak Wali Kota Pak Dani Pomanto, yang sudah juga menyempatkan waktunya sepulang dari kunjungan dari Jogja ya Pak ya. Informasinya terima kasih Pak Wali sudah menyempatkan untuk bisa berdiskusi bersama kami teman-teman di Asosiasi Desa Kreatif dan para pelaku ekonomi kreatif di Kota Makassar pada khususnya. Yang terhormat juga saya ingin menyapa Pak Anar Sampetoding, Bapak Ketua dari Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Timur. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya hadir. Dan pastinya para rekan-rekan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Saya melihat di list ada Ibu Deputi Rizky Handayani, Pak Direktur Wawan, Ibu Direktur Yuke, yang ternyata masing-masing juga ada yang sedang melakukan kunjungan kerja di daerah, sebagian bersama Mas Menteri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Singkat aja, Mbak Indah, mudah-mudahan dari webinar ini, kemarin saya sempat berkunjung ke Kota Makassar bersama Kang Wawan. Di sini mungkin juga ada Mas Sekjen Safik bersama teman-teman dari Forum Backstage Indonesia. Kebetulan berjumpa dengan Pak Wali, Pak Dani Pomanto. Kita bercerita tentang lorong-lorong kreatif di Kota Makassar. Jadi ini sebuah inspirasi khususnya bagi kami di Asosiasi Desa Kreatif, bagaimana Makassar yang memiliki potensi. Pak Wali bercerita ada hampir 500 lorong kalau saya nggak salah. Lorong itu seperti gang-gang kreatif di Kota Makassar yang harapan kita juga nanti bisa dilakukan pelatihan dan pendampingan bersama DKI dan Kemenparekraf. Beberapa masyarakat di gang-gang setempat bisa kita bina juga menjadi para pelaku ekonomi kreatif yang nantinya pastinya sesuai kita di ADKI untuk membuka lapangan kerja baru dan melahirkan produk kreatif berkelanjutan. Mungkin singkat saja dari saya, Mbak Indah, dalam kesempatan kali ini kita langsung saja memulai diskusi kita. Kita sudah nggak sabar nih mendengar paparan juga dari Pak Wali. Mudah-mudahan setelah ini akan lahir kampung-kampung kreatif baru di Kota Makassar yang nantinya juga bisa dilakukan pelatihan dan pendampingan oleh Kemenparekraf, ADKI, dan juga para stakeholder lain. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Fikri. Ya, dan tentunya juga kita dari ADKI berharap pemerintah Kota Makassar juga ini udah kelihatan semangatnya ya Ketua Fikri ya untuk bisa bergerak memajukan desa. Baiklah, untuk berikutnya kita akan mengundang Bapak Wali yang tadi infonya masih dalam perjalanan ya Ketua Fikri, tapi apakah kita akan cek dulu? Selamat malam Pak Deni Pomanto. Mungkin masih belum ya sepertinya. Selamat malam Bapak. Masih melakukan persiapan, baru Ya, baik. saja di kediaman ya. Ya, seperti begitu. Baiklah, Bapak dan Ibu, mungkin sembari kita ya masih dalam perjalanan ya. Terima kasih informasinya Bapak sudah disampaikan lewat chat. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebelum kita nanti akan mengundang Pak Wali juga bergabung, saya akan mengundang terlebih dahulu Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Timur, Bapak Anar S. Sampetoding. Selamat malam, Bapak. Malam. Ya, selamat malam. Sehat, Bapak? Ya, mantap. Oke. Pak Anar, silakan Bapak untuk menyapa peserta pada malam hari ini dan juga menyampaikan sepatah kata. Terima kasih, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih banyak untuk atas undangannya. Ini undangannya tiba-tiba nih tadi dari anak saya nih, Aaron. Mungkin temannya Pak Ketua tadi itu, Atki. Ya, terima kasih, Pak. Lagi di jalan, lagi di kantor, tiba-tiba ya terpaksa pulang cepat nih. Jadi, terima kasih, Pak Ketua. Senang sekali.
senang sekali bisa hadir di sini dan Bapak selamat malam juga untuk Pak Sandiaga Uno, teman saya di Kadin nih Pak Sandi nih. Jadi nama saya sama nih, nama saya Anar Salahuddin Sampetoding juga. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Dan juga Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto, teman saya. Dan hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan webinar-webinar yang seperti ini bisa berkelanjutan karena seperti kita tahu bahwa saya ini Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini membawahi 12 provinsi dan 177 kabupaten Pak Ketua ATKI. Jadi kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama ke depan untuk sama-sama memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur khususnya karena bahwa Indonesia Timur ini perekonomiannya tapi mempunyai banyak potensi yang luar biasa. Nah ini yang sementara Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi baru ini bisa tumbuh dan juga bagaimana kemandirian usaha dari pengusaha Indonesia Timur, karena kita tahu bahwa negara kita ini walaupun sejak dahulu kala katanya sudah ada otonomi daerah, tapi kenyataannya ekonomi ini kebijakan ini masih tersentralisasi di pusat. Ini yang sejak dahulu kala saya bersama Yusuf Kalla waktu di Kadin Sulawesi Selatan, saya Pak Yusuf Kalla ketua, saya wakil ketua, memperjuangkan ini. Dan sampai sekarang kita berjuang terus nih. Mudah-mudahan di eranya saya bisa terjadi desentralisasi benar-benar perekonomian untuk Indonesia Timur gitu utamanya. Karena kalau ini bisa tercapai, ini akan Indonesia Timur akan sangat hebat untuk Indonesia nanti. Kita lihat dari Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sudah mulai bangkit. Dan pengusaha-pengusahanya juga sudah mulai bangkit. Jadi barangkali itu saja sementara saya punya kata sambutan. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anar. Sejauh ini berarti sudah banyak juga ya Pak ya dalam pengembangan ekonomi kreatif. Mungkin di desa ada beberapa juga yang mungkin sudah mandiri. Tadi saya note dari kata Bapak bahwa perlu serius. Gak ada bensin aja. Ya. Terima kasih tuh. Teman-teman sudah membantu mute. Berarti selama ini sudah banyak juga desa-desa, terutama di desa ya Pak Anar, untuk pengembangan ekonomi kreatif ini bagaimana Pak? Menurut Bapak sejauh ini Pak, apa masih perlu memang kemandirian dari desa sendiri untuk mereka bisa membangkitkan ekonomi, terutama dari desa sehingga desentralisasi itu bisa benar-benar nyata adanya begitu? Di Indonesia Timur ini desa-desanya ini sangat berbeda dengan desa-desa di Indonesia bagian lainnya ya. Seperti misalnya di Jawa dengan Indonesia Timur sangat beda. Mungkin kalau di Makassar sih memang ya saya lihat ya sudah cukup maju, sudah setara dengan DKI misalnya ya, dengan Jawa lainnya. Tapi kalau di luar Makassar misalnya di Sulawesi Tengah, di Papua, di Maluku dan Nusa Tenggara lainnya itu beda ya, kreatifnya. Tapi kita harapkan ada mungkin kalau bisa nih Pak Sandiaga Uno bisa setiap daerah itu membuat penyangga. Jadi kalau ada kreatif tapi tidak ada yang menyangga, ini sangat terawat juga sih masalahnya. Karena banyak hasil dari ekonomi kreatif dari Indonesia Timur tuh cukup bagus dan bisa dipasarkan atau bisa berkiprah di nasional sama internasional.
Tetapi kadang-kadang kan ya ada yang masalah marketing misalnya ya, masalah pemasaran, masalah yang menampung segala macam itu. Nah, itu ini yang masih ada kendala kalau lihat di daerah Indonesia Timur. Karena rentan dari ibu kota kan sangat jauh nih. Dan tapi alhamdulillah orang Indonesia Timur ini sangat-sangat kreatif. Mungkin karena ditekan jadi kreatif jadinya. Itu aja barangkali, Pak. Iya, Bapak. Ya, setuju Pak, kreatif ya. Benar sekali. Saya juga dulu sempat sering sekali untuk ke daerah timur gitu. Dan ya mungkin memang perlunya juga ada peningkatan kualitas produk juga seperti itu kali ya Pak ya. Sehingga sebenarnya kualitas produknya sudah baik, mungkin pemasaran bagaimana, atau mungkin nyampe di Jakartanya kalau kata orang-orang jual beli online, ongkirnya kemahalan, misalnya gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Ya. Anar. Kita masih menunggu Pak Wali bergabung ya, Tun Fikri ya. Mohon izin Pak Indah, mau berdiskusi mungkin ya sambil menunggu Pak Wali ya dengan Pak Ya, Anar. silakan. Mohon izin Pak Anar Ya. sampai tadi. Mungkin kita sedikit bertanya-tanya nih terkait Indonesia Timur Pak. Terkait sinyal sampai hari ini masih cukup menjadi kendala nggak Pak di 12 provinsi yang menjadi binaan dari atau menjadi daerah ya wilayah kerja dari Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini. Karena kita di desa ini, khususnya di desa kreatif, memang arahnya kan kita melakukan penjualan produk-produk kreatif Pak, di desa gitu. Tapi memang banyak kita melakukan pendampingan di desa-desa ini terkendala oleh masalah jaringan gitu. Dari Pak Anar sendiri melihat posisi Indonesia Timur nih terkait keberpihakan jaringan bagaimana? Silakan Pak Anar. Banyak. Kalau Indonesia Timur ini banyak sekali kendala sebenarnya. Jangan kita lihat cuma Makassar. Ya, kalau cuma lihat Makassar ya masih cukup senang ya. Tapi kalau di luar Makassar ini masih banyak kendala sebenarnya. Tapi saya pikir para pemimpin di Indonesia Timur ini sangat-sangat kreatif dan pengusaha-pengusahanya juga sangat kreatif. Pengusaha-pengusaha daerah sudah cukup kreatif juga. Karena apa? Yang saya bilang tadi, daya juangnya kita orang Indonesia Timur ini sangat beda ya. Jadi memang kendalanya banyak sih. Kendala masalah pembiayaan, masalah marketing, pemasaran ya. Dan juga masalah penyuluhan ini. Jadi makanya kita harapkan Menteri Pak Sandi Uno ini bisa menciptakan seperti apa ya, badan-badan penyangga, jadi badan-badan usaha penyangga untuk untuk produk-produk kreatif di daerah. Karena selalu kalau saya lihat ya masalahnya itu barang sudah jadi, tidak ada yang pasari, tidak ada yang beli. Nah ini kalau ini ada tengkulak masuk lagi, ini bahaya nih sebenarnya nih. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Tapi saya pikir tergantung pemerintah pusat. Kalau benar-benar serius, kita bisa kalau mau serius, Indonesia Timur pasti bisa setara dengan Indonesia bagian lainnya. Nah, ini juga ada masalah telekomunikasi juga kan, ini masalah internet atau segala macam kan masih banyak kendala nih di daerah-daerah ini. Saya melihat nggak usah jauh-jauh sih, di Sulawesi Selatan juga masih banyak. Bagaimana kita mau akses informasi ya kalau masalah telekomunikasi, masalah wifi misalnya, internet itu sangat minim. Ini masih banyak kendala. Karena apa? Indonesia Timur ini topografinya beda dengan Kalimantan, dengan Jawa, Pak. Kalau Indonesia Timur ini topografinya sangat curam kan, jadi butuh anten misalnya provider yang banyak gitu, karena kalau ada gunung dikit lah udah putus jaringannya. Nah kalau Jawa kan, apalagi Kalimantan kan ya landai kan di sana, jadi kalau nggak perlu banyak investasi. Tapi Indonesia Timur kalau investasi untuk jaringan wifi, nah ini masih kendala. Tapi saya yakin Indonesia Timur bisa bangkit, bisa lebih bagus lagi akan datang. Karena apa? Kita pengusaha-pengusaha yang sudah di Jakarta semua, kita selalu pikir kembali pulang untuk bagaimana membangun Indonesia Timur itu. Ini yang sekarang
Dewan Ekonomi Indonesia Timur yang saya katakan tadi, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Ini yang perlu, Pak. Karena kalau kita melihat ya, kalau pengusaha industri yang besar saja sudah dikuasai sama orang luar sih. Nah, yang menengah ke bawah ini harus dikuasai sama orang-orang Indonesia Timur, utamanya di desa-desa dan di kabupaten. Itu aja, Mas. Terima kasih. Ya, apalagi izin menambahkan Pak Ketua, kemarin kita juga kebetulan baru menyelesaikan webinar dengan teman-teman di ADKI Sulawesi Utara. Jadi memang kita berturut-turut nih Pak hari ini dan kemarin kita banyak membedah tentang wilayah kerja Pak Ketua nih di Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Timur. Jadi kita tahu Pulau Sulawesi memiliki juga salah satu destinasi super prioritas Pak di Likupang ya, izin Pak Ketua, di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kemarin kita baru menyelesaikan webinar bersama Kak Meivi. Di sini ada ya Kak Meivi ya, dari Ketua DKI Sulut. Kemarin kita bercerita tentang potensi dari investasi di daerah pariwisata super prioritas di Likupang. Atau mungkin nanti kita juga akan melakukan banyak pengembangan desa kreatif, khususnya di desa-desa penyangga di sekitar Likupang. Pak Ketua, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi juga dengan khususnya Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Timur. Ada juga di Sulawesi Tenggara potensi pariwisata dari Kepulauan Morotai ya. Dari Sulawesi Tenggara itu saya hampir lupa. Sulawesi Tenggara. Sekarang juga Wakatobi. Kita bersama Wakatobi yang dalam waktu dekat kalau saya nggak salah akan juga dilakukan pembangunan atau pemrograman dari sisi badan otoritanya Pak di Wakatobi. Jadi akan dibentuk badan khusus untuk pengembangan pariwisata di Wakatobi. Harapannya juga nanti dari badan otorita Wakatobi juga bisa melahirkan desa-desa kreatif di sekitar Wakatobi yang nantinya juga bisa membuka lapangan kerja baru dan produk kreatif berkelanjutan. Ini di kolom chat sepertinya Pak Wali sudah bersiap ya. Ya. Ini Indah. Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anar. Ada juga Pak Anar di sini saya lihat. Siap. Mbak Indah. Saya punya wali. Sebenarnya jaringan. Oh siap. Jaringan. Ya, Ibu Indah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Lancar ya Pak perjalanannya tadi Ya, Pak ya? sore ini baru dari bandara langsung ke sini. Iya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu bergabung Pak malam hari ini dan kami sangat menanti kedatangan Bapak tadi untuk bergabung dan saya akan langsung saja boleh izin ya Pak ya untuk mengundang Pak menyapa dan juga mungkin beramah-tamah dengan peserta pada malam hari ini. Silakan Bapak, Pak Dani Purwanto. Waktunya saya persilakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini saya nggak punya bahan, tinggal cuma cerita saja. Senior-senior yang ada di forum ini, di sini ada Pak Anar, saya lihat ada Pak Arwan Cahyadi, teman-teman dari berbagai pihak. Kampung Kreatif, saya kira sebuah judul yang luar biasa. Mulai ada di kampung, ada desa, dan begitu banyak macam semangat-semangat kita mengembangkan pariwisata. Khusus Makassar, kami punya ikon namanya lorong. Kenapa lorong? Lorong itu ibarat seperti tubuh manusia, dia adalah sel. Disitulah tempat di mana klaster-klaster yang punya banyak masalah yang harus diintervensi oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, kemudian saya berpikir terbalik, kenapa tidak kita mulai membangun pariwisata mulai dari sel-sel terkecil kita dengan melibatkan seluruh masyarakat atau komunitas yang ada di dalam lorong itu. Logikanya adalah sebagai arsitek, kebetulan ilmu arsitek ada punya sebuah quote yang
menjadi dasar ilmu arsitek, yaitu ruang membentuk perilaku, perilaku membentuk ruang. Maka ruang-ruang lorong-lorong inilah yang kami garap, yang sebelumnya 5 tahun lalu pada saat kami periode pertama, alhamdulillah berhasil kami rubah menjadi masalah, menjadi kebanggaan. Ya, dulu lorong-lorong adalah klaster-klaster yang punya banyak masalah, yang kemudian mereka bangkit. Yang paling menarik adalah mereka bangkit lewat tidak dengan uang pemerintah, tetapi dengan inisiasi mereka, dengan motivasi-motivasi dari pemerintah Kota Makassar yang kemudian diperkuat dengan berbagai infrastruktur yang dimiliki atau menjadi program pemerintah Kota Makassar. Nah, setelah 2 tahun saya tinggalkan, memang kondisi lorong kita agak terdegradasi, tapi untuk mencapai progres yang dulu pernah kami rencanakan, maka kami membuat sebuah loncatan. Jadi ini loncatan, ini leap ya, sebuah loncatan agar kami tidak bisa membayar ketertinggalan 2 tahun sebelumnya. Yaitu kami dengan istilah adalah lorong wisata. Lorong wisata adalah serial lorong yang kami buat, yang kemudian di lorong wisata ini saatnya lorong dengan wisata bisa berproduksi. Intinya adalah, pertanyaannya adalah, kalau dibedakan dengan kampung kreatif misalnya, atau desa wisata, saya kira memang konsep lorong wisata ini berbeda. Kalau desa wisata, desa-desa punya view yang baik, punya landscape yang baik. Begitupun dengan kampung. Tapi lorong, jelas lorong pasti bermasalah dengan view. Nah, ini tantangan yang paling menarik. Nah, lantas apa yang harus ditampilkan di lorong itu? Nah, bersama-sama Ikatan Arsitek Indonesia dan teman-teman alumni arsitek Sulawesi Selatan bersama dengan asosiasi Ikatan Manajer Asosiasi Manajer Indonesia bersama-sama dengan berbagai pihak, kami merancang lorong itu intinya adalah gastronomi dan storytelling. Makassar punya sejarah yang luar biasa, punya banyak cerita herois yang kelas dunia. Misalnya silahkan teman-teman cek di YouTube tentang bagaimana kepahlawanan dari Daeng Mangale, saudara Karenggalesong yang keluar dari Makassar setelah perjanjian Bungaya. Banyak judul-judul yang luar biasa. Misalnya perang mematikan Makassar Prancis di Thailand. Ini sebuah judulnya saja sudah sangat herois. Perang mematikan Makassar lawan Prancis. Bayangkan Prancis waktu itu adidaya melawan Makassar di Thailand. Nah, di Thailand ini kan menarik sekali. Dalam bahasa Makassarnya ini, kalau orang Makassar kira-kira bahasa Makassarnya ini agak sedikit saya menyelitik adalah pasimbung. Ini dia bisa berjuang di negeri orang, ya, dan melawan adidaya waktu itu adalah Prancis. Kalau kita lihat yang difilmkan namanya 300, pasukan Spartan, ya, Sparta melawan pasukan Persia. Mereka berjumlah 300 orang melawan ribuan orang, ya, di sebuah jalan di atas gunung yang sempit, di lembah, ya, yang penuh jurang, ya. Kemudian mereka menang, bisa menahan Persia yang ribuan, tapi 300 pasukan Sparta itu meninggal. Tapi Daeng Mangale dengan ada yang bilang 150, ada yang bilang 300 melawan 4.000 pasukan. Mereka bisa mengalahkan hanya 33 pasukan Makassar itu meninggal dan bisa mematikan 1.000 lebih pasukan Perancis bersama sekutunya, bersama pasukan Campa dan pasukan Siam. Ini cerita, salah satu cerita dari ratusan cerita heroisme. Nah, ini kita isi lorong-lorong ini. Nah, kami lagi merekrut para talenta-talenta yang bisa storytelling, ya, kemudian sambil makan coto, makan nyonyang gaya Makassar, ya, dengan menceritakan seperti itu dengan storytelling. Nah, itulah yang kami sedang rancang.
Tanggal 9 November kami akan resmikan satu lorong. Satu lorong kita akan resmikan dengan konsep ini. Dari 5.000 lorong yang kami rancang. Tahun depan 2022 kita tambah dengan 153 lorong. Ya. Dan kemudian bagaimana caranya mengikat lorong-lorong ini? Kami akan membuat mobil listrik. Ya kira-kira tadinya saya mau beli mobil listrik yang tanpa awak. Tapi cukup mahal. Memang harus sophisticated ini. Yang urusannya adalah menghubungkan dari lorong ke lorong dengan hotel. Itu aja. Jadi orang ke lorong-lorong ini akan dilayani oleh sistem transportasi ya yang terus hidup hanya mengikat dari lorong ke lorong. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, inilah konsep Makassar membuat namanya lorong wisata, dari 5.000 lorong wisata. Bersamaan dengan itu kami membuat 5.000 startup lorong. Nah, bagaimana mereka bisa menjadikan usaha-usaha kecil menjadi startup lorong. Nah, ini urusannya Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM. Kami akan memulai tanggal 9 November juga dengan membuat sebuah festival ngopi di 5.000 lorong. Satu lorong itu minimal 50 orang. Tapi ngopinya dengan garnisnya yang namanya taripang, kue Makassar namanya taripang. Jadi kopi and taripang. Ini. Nah, taripangnya bisa bayangkan kalau dia 100 orang satu lorong, berarti ada kalau 5.000 lorong itu bisa 500.000 taripang ya. Yang jadi kita bentuk M, dia di samping gelasnya gitu. Jadi ciri khas kopi Makassar yang begitu beragam, kita campur dengan kue tradisional. Kalau barongko sudah populer, kita populerkan yang baru lagi namanya taripang. Cuma taripangnya sekarang kan besar-besar. Saya biasa kayak handphone besarnya. Saya bilang kalau dimakan ini tidak produktif. Ini orang sudah kenyang. Jadi makanya kita bentuk M. Jadi itu jadi ikon kita lagi ngopi. Nah, ini kita sudah memulai pelan-pelan. Melibatkan seluruh masyarakat, ibu-ibu, anak muda, semua talenta-talenta di lorong-lorong. Nah, sehingga akan muncul, saya berharap tahun depan akan muncul kalau mau makan palu basah, tidak lagi harus misalnya di Serigala. Lorong ini punya palu basah yang paling enak. Nah, ada orang mau tanya, saya ini kolesterol tinggi. Kalau begitu di palu basah di lorong 7 misalnya. Dia kuahnya agak light, kandungannya agak sehat. Ya, tapi kalau misalnya ada para anak-anak muda yang memang perlu kolesterol, nah di lorong 3 misalnya, disitulah palu basah yang, nah begitupun coto, begitupun dengan kondro. Nggak perlu satu gagak ya Pak. Ya. Ya. Bu Indah, ini tidak terlalu lama saya cerita ini. Ini ceritanya belum habis loh ini. Pak Ya. sudah bergabung juga Pak, menginfokan saja. Ya. Pak Wali. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Karena Makassar punya ritual, jadi saya istilahkan ritual makanan yang tidak ada di dunia. Karena makanan itu per jam ada makanannya sendiri. Ini tips ini. Tips. Kalau ya ini penutup aja, enggak apa-apa. Sayang kalau enggak ditahu ini ya, karena enggak ada di dunia ini. Kalau pagi-pagi itu bangun subuh, makanan yang harus kita makan dalam ritual Makassar adalah songkolo. Nah, songkolo ini adalah beras ketan merah. Kalau dari Enrekang namanya songkolo mandoti, itu harum sekali. Campur ikan kering dan campur kelapa. Enak sekali. Nah, itu jam 5 sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 8, jam 9 lah. Itu nasi kuning. Nah, jam 9 sampai jam 11 itu baru coto. Jadi kalau mau makan coto banyak pahalanya, makan di jam 9 sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 12 sampai jam 1 itu palu basah. Jadi palu basah itu after coto. Ya. Nah, kemudian lunch, kemudian sore itu high tea time, itu kondro. Jadi kondro itu makannya sore. Jadi kalau mau makan kondro banyak pahalanya sore. Ya, kemudian kita dinner, after dinner baru sop saudara. Nah, kemudian midnight, itu baru mie. Wow. Ya, mie. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Kira-kira penutupnya seperti itu. 40 makanan paling populer di Makassar, baru 4 yang top di Indonesia.
Insya Allah kita akan explore di lorong wisata. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Wah, lengkap sekali informasinya sampai ke makanan, bikin lapar juga di malam-malam. Dan sudah bergabung juga nih malam hari ini bersama kita Pak Sandi. Selamat malam Pak. Sepertinya di perjalanan sudah makan rujak cingur tadi Pak. Parantos. Sampun, nggih. Pak Wali terusin ceritanya Pak Wali, seru banget. Iya Pak Menteri, saya nggak tahu Pak Menteri ada di sini Pak Menteri. Mohon maaf. Semangat. Enggak, saya jadi kepengen ke Jalan Desa lah makan palu basah. Siap. Baik, Bapak. Keren. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu malam hari ini tanpa kenal lah, support Desa Kreatif pokoknya. Saya undang Bapak nih untuk sharing dan juga menyapa Bapak Ibu malam hari ini. Silakan Bapak. Baik, dari Desa Wisata Sanankerto di Kabupaten Malang, dan kami baru saja menyerahkan 50 desa wisata terbaik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang sangat inspiratif, salah satu idola saya. Dan juga ada wali kota juga idola saya, Pak Jaya Setiawan nih, dari Kalimantan Selatan juga hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Salam. Pak Swastiastu. Wali lupa saya Pak Wali nih. Namo Pak Sandi Buddhaya. lupa saya nih Pak Sandi. Salam kebajikan, salam sehat, salam hormat penuh semangat. Ada Pak Anhar sampai tuning. Namanya sama saya, Salahuddin. Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Tidak lupa, tidak terlihat saja di screen. Sekarang sudah terlihat Bapak Anhar. Bapaknya Aron. Betul. Dan juga selain dari Pak Muhammad Ramdan Pomanto, ada juga Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda. Bos saya di Komisi 10. Pak Fikri Al-Aziz, Bu Indah, dan teman-teman ADKI, seluruh rekan-rekan hadirin yang saya banggakan, dan tidak bisa saya ucapkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim. Ibu Rizky diganti Ibu Desi, Bu Yuke ada, Mas Ega Ozora ada, Bapak Henry Karnoza ada, Bapak Fahmi Akmal, Koordinator Digital Ekonomi Kreatif, Saudari Rikiatul Muslimah, Perancangan Destinasi, Agus Supriyastono, Destinasi Regional 2, Area Sulawesi, dan Ibu Diana Indriati, Koordinator Event. Kita buka dulu dengan pantun, Pak Wali. Semangat dulu, Pak Wali. Are you ready? Ready. Pak Fendi ready, Pak Fendi? Ready. Berkunjung ke Tanjung Bira di hari Senin. Cakep. Lanjut naik kapalnya bertiga. Cakep. Selamat malam, Pak Wali Kota dan para hadirin. Insya Allah nanti nyampe ke Makassar kita semua selalu bahagia. Pertama-tama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa karena FGD Koordinasi Desa Kreatif bersama ADKI dan pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan dapat kita lakukan sebagai persiapan Road to Festival Desa Kampung Kreatif Indonesia 2021. Pandemi ini sudah berlangsung 1,5 tahun dan kita melihat sisi-sisi terbaik dari kepemimpinan di kota dan kabupaten untuk menghasilkan terobosan-terobosan untuk membangkitkan ekonomi, mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita mendengar tadi dari Pak Wali Kota Makassar yang sangat inspiratif. Saya sangat apresiasi ADKI ini terus bergerak. Asosiasi Desa Kreatif kalau di Makassar namanya Lorong Kreatif, beserta pemerintah Kota Makassar, kegiatan ini kita harapkan bisa memberikan output yang baik untuk kebangkitan kita. Pelaksanaan FGD ini merupakan salah satu bentuk kolabor aksi. Ya, kolabor aksi yang baik antara asosiasi, pemerintah, pusat, pemerintah daerah, Kemenparekraf, dunia usaha yang meliputi inovasi. Bagaimana platform digital dapat mengembangkan, mempromosikan desa kreatif di Indonesia. Adaptasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE, yang kita juga apresiasi bahwa vaksinasi di Kota Makassar sangat baik. Dan ini sekarang menjadi inspirasi bagi kita semua.
Kampung kreatif atau lorong kreatif mempunyai potensi besar, potensi sumber daya manusia kita dalam kearifan lokal, produk-produk kreatif kita, kuliner, kria, fashion, desain, dan daya tarik wisata urban. Farming juga sangat menarik, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Wali, untuk teman-teman ADKI, dan Pak tentunya senior saya, Pak Anar. Saya berharap nanti di Makassar, kebetulan ada Ibu Direktur Event Internasional, kita akan punya event-event kelas dunia lagi di Makassar setelah pandemi ini bisa lebih terkendali, tentunya dengan pendekatan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi untuk kita segera bangkit. Saya tutup dengan satu bait pantun khusus untuk Pak Wali, Dani Pemanto. Ini Pak Wali ini favoritnya ayah saya nih. Ya, siap. Kata ayah saya, itu orang Gorontalo itu Sandi. Ya. Kalau di Gorontalo dia orang Gorontalo, kalau di Makassar dia orang Makassar. Siap, Jaga siap. Ki, selamat Iya. Ki. Pakai masker tak. Jalan-jalan di Makassar naik sepeda. Cakep. Cakep. Jangan lupa ajak Bu Desi mengajak pemandu. Cakep. Semangat bareng Pak Weli, sukses untuk kita semua. Cakep. Bersama Ki, Desa, dan Kampung Kreatif Indonesia harus terus maju. Cakep. Terima kasih Pak Pendi, Pak Yono, dan Pak Reza pada tim Hore. Mudah-mudahan penonton tidak pada bubar. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak, saya juga Nuhun. Bapak nih. SDM kreatif kuncinya kampung masa Cakep. kini. Dari Cakep. kayak ada lorong warna-warni. Cakep. Terima kasih Pak Sandi sudah hadir malam hari Cakep. ini. Terima kasih untuk Cakep. semangatnya membangun bersama ADKI. Yeay, semangat. Baiklah, selanjutnya saya akan undang ada pelaku ekraf yang juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Bapak Ibu, ada Mas Wawan. Selamat malam Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya Waalaikumsalam. jaringan kurang bagus di Makassar. Bagaimana Mbak Ida? Aman? Aman, bagus, sangat jelas sekali. Ya. Pak Menteri, semangat terus Pak Menteri. Mewakili teman-teman Semangat, Pak dari Anar. Indonesia Timur. Sebenarnya ada beberapa hal saya sendiri dari industri kreatif. Kalau subsektornya dari seni pertunjukan, dan saat ini kita tahu bahwa di Indonesia event itu boleh dibilang, saya belum tahu nih, kira-kira 2 minggu kemarin sudah ada kabar katanya boleh melaksanakan event, tapi beberapa asosiasi berusaha untuk bertemu. Ini sebenarnya belum ada celahnya, Pak Menteri. Kita tahu bahwa izin event itu munculnya dari maklumat Kapolri, biasanya yang kita tahu seperti itu, untuk menerbitkan izin keramaian. Tapi karena kondisi sampai hari ini kita belum tahu apakah izin tersebut atau maklumat Kapolri sudah dirubah atau sudah ada update, kita juga belum bisa memastikan. Nah, ini pertanyaan saya, kira-kira kalau dari Kemenparekraf sendiri, sebagai endorsement kita di seni pertunjukan, kira-kira seperti apa ya yang harus kita lakukan, atau apa yang harus kita persiapkan untuk segera atau mempersiapkan diri untuk menyambut new normalnya kita melaksanakan event. Itu pertanyaan pertama, Pak Menteri. Kemudian izin untuk pertanyaan keduanya, kalau boleh nih Mbak Indah, terkait dengan korelasi dari kampung kreatif. Ya. Kalau teman-teman event, kalau kita mau bergabung di kampung kreatif, kira-kira kalau dari Kemenparekraf sendiri apa ya bisa yang disupport untuk kami teman-teman industri seni pertunjukan supaya bisa mengembangkan
ide yang sangat brilian ini mengembangkan kampung-kampung atau desa-desa kreatif di Indonesia. Mungkin itu saja 2 pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Endah, izin Pak Menteri, Pak Wali Kota. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Wawan. Baik, saya izin Pak Menteri untuk menanggapi Bapak. Baik, secara umum, tapi nanti ditambahkan detailnya dengan Bu Desi karena yang membidangi event, terutama event nasional dan internasional, dan juga Bu Yuke yang berkaitan dengan kampung kreatif, desa kreatif. Ini bisa ditambahkan. Pertama, bahwa di bulan Maret kita sudah menandatangani MOU dengan Pak Kapolri bahwa di MOU tersebut kita akan menjalin kerjasama agar kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif bisa terfasilitasikan. Kedua, sudah ada briefing dari Pak Kapolri pada saat itu bahwa selama event itu dilakukan dengan koordinasi pemerintah daerah setempat dan Satgas Covid, mengacu kepada beberapa, dulu belum ada PPKM ya, dulu masih ada yang disebut sebagai zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona hijau dapat dilakukan dengan protokol kesehatan, zona kuning dengan hybrid, dan zona merah dilakukan secara fully online. Nah, sekarang ini tentunya kami memberikan panduan pembukaan destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif dilakukan jika PPKM level 3 itu dilakukan dengan prinsip uji coba dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah setempat dan Satgas COVID-19 dengan protokol kesehatan dan integrasi terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Sementara kalau di level PPKM 2, ini menjadi diskresi dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, kami memiliki satu helpdesk yang sudah berfungsi, di mana kami di Deputi 6, di Deputinya Bu Desi ini memberikan fasilitasi dan panduan penyelenggaraan kegiatan events yang mengacu kepada CHSE dan protokol kesehatan. Yang kedua, mengenai kampung kreatif, kami melihat bahwa pengembangan kampung wisata, desa wisata ini harus disandingkan dengan sisi ekonomi kreatifnya. Karena bukan hanya kita datang melihat, tapi juga kita jangan hanya rohali, rombongan hanya lihat-lihat. Tapi kita harus menjadi rojali. Yang artinya apa, Bu Yuke? Rombongan apa? Rombongan jadi beli. Rombongan jadi beli, betul sekali. Dan kalau untuk emak-emak, mudah-mudahan menjadi rogana. Rogana apa, Pak Fikri? Rombongan yang enggak pakai nawar-nawar. Nah, itulah. Makanya kita melakukan pola kampung kreatif, dan kita untuk event-event sekarang sudah banyak juga yang dilakukan di desa wisata. Karena desa-desa wisata sudah memiliki amphitheater, dan kampung-kampung kreatif ini sangat cocok. Seperti festival terbesar di Amerika yaitu Mardi Gras. Mardi Gras tidak dilakukan di tempat terbuka, tapi dilakukan di lorong. Yaitu lorong Mardi Gras di New Orleans, di mana ini menjadi festival terbesar, salah satunya di bagian selatan Amerika. Oleh karena itu, idenya Pak Wali luar biasa. Alangkah juga menariknya jika nanti tentunya kita sesuaikan dengan keadaan pandemi, bahwa banyak festival-festival juga bisa dilakukan oleh event-event organizer di lorong-lorong. Bourbon Street atau festival-festival jalanan itu atau street festival sangatlah menarik jika dikemas dengan otentik, kekinian, dan juga talkable. Itu yang ingin saya titipkan. Silakan ditambahkan Bu Desi dan Bu Yuke. Baik, terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Menteri, Bapak Wali Kota, dan teman-teman semua. Menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Pada prinsipnya ketika kita akan mempersiapkan penyelenggaraan event, tentunya supaya mendapatkan bisa masuk dalam kriteria pendukungan kegiatan, tentu harus disiapkan beberapa hal, antara lain
kita punya unsur administrasi dan CHSE. Jadi artinya kelengkapan administrasi untuk event itu sendiri, kemudian pemenuhan standar CHSE, dan kemudian secara strategis event ini memberikan dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Kemudian unsur perencanaan dari penyelenggaraan kegiatan event ini juga harus memenuhi kualitas teknis, komitmen pelaksanaan minimal untuk hal-hal yang dalam pelaksanaannya tentu menganut mekanisme atau sistem localized, personalized, customized, dan smaller in size. Kemudian ketentuan lainnya juga ada beberapa hal yang kita harus siapkan, antara lain konten-konten dari event itu atau jenis event yang akan diselenggarakan. Bisa saja yang harus terutama kita perhatikan adalah temanya, kemudian agenda dan pengisi acaranya. Jenis eventnya sendiri mungkin bisa disiapkan dalam bentuk cultural celebration atau festival, karnaval, bisa juga konser, eksibisi, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa berupa seminar, workshop, kongres, dan tentunya juga ada sport tourism dan lain sebagainya seperti itu. Hal-hal ini yang paling penting lagi dalam pelaksanaan kegiatan event, tentunya banyak hal. Nanti sekiranya diperlukan kami bisa melakukan pendampingan dalam persiapan kegiatan event itu sendiri. Tempat kegiatan, kemudian multimedia juga sangat diperlukan untuk branding daripada event itu sendiri. Jejaring yang penting adalah komunitas, pemerintah, dan juga tentunya penyelenggara ini harus sama-sama bersama stakeholder yang terkait menyiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Nanti kita sama-sama kalau memang akan melaksanakan, kita siap untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perizinan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Bu Yuke, kami persilahkan untuk menambahkan Bu Yuke. Iya, terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Mas Menteri, Pak Wali, teman-teman ADKI dan pelaku ekonomi kreatif di Makassar. Dari kami, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Menteri, kita sudah atau sedang menyusun dan saat ini menunggu tanda tangan dari Mas Menteri tentang panduan pengembangan desa kreatif. Nanti akan ditandatangani oleh Mas Menteri itu berupa Ketmen, dan mudah-mudahan itu bisa segera disosialisasikan. Kemarin kita akan mencoba sesuai saran dari Mas Fikri ya, akan kita coba di Sulawesi Utara dan mungkin next time kita akan coba di Makassar. Pada intinya, panduan pengembangan desa kreatif ini adalah panduan bagi teman-teman, baik komunitas, pemerintah daerah maupun siapa saja yang ingin meng-create desanya menjadi satu desa disebut desa kreatif. Apa yang disebut desa kreatif? Satu desa kreatif sederhana sebetulnya adalah mulai memetakan apakah di desa tersebut ada produk ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 subsektor. Nah, dan tentunya harus ada komunitas dari pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, setelah memetakan kira-kira produk ekonomi kreatif seperti apa, itu bisa berupa produk maupun jasa. Sedangkan tadi kalau di teman-teman Makassar yang di lorong, itu adalah jasa ya, itu untuk yang seni pertunjukan. Nah, di buku tersebut kita memberikan penjelasan bagaimana pola-pola pendampingan, salah satunya pendampingan untuk membentuk ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri, agar produk unggulan ekonomi kreatif tersebut memiliki inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kesejahteraan yang tentunya itu di-create menjadikan produk ekonomi kreatif atau jasa kreatif tersebut memiliki nilai tambah. Itu yang disebut dengan ekonomi kreatif. Nah, diharapkan dengan terjadinya nilai tambah baik tadi dari seni pertunjukan itu bisa menjadi pengungkit atau menjadi salah satu daya tarik wisata. Nanti mungkin kaitannya nanti sama event. Adapun untuk pendampingan untuk seni pertunjukan itu sendiri untuk menciptakan jasa seni pertunjukan yang diminati untuk wisatawan dalam maupun luar negeri, di tempat kami di Deputi Bidang Ekonomi Digital ada direktorat khusus yang bisa melakukan pendampingan atau inovasi untuk seni pertunjukan. Itu tempatnya Pak Amin. Nanti mungkin kita bisa koordinasikan. Seperti itu mungkin Mas Menteri, Mbak Indah.
Terima kasih Bu Yuke. Wah, ini sebenarnya untuk Kota Makassar pasti banyak potensi nih yang sudah tinggal dikembangkan begitu ya Bu Yuke dan Ya. Mas Menteri. Baiklah Bapak dan Ibu, mengingat jadwal Pak Menteri yang juga berikutnya masih ada agenda lain, kami izin untuk foto bersama ya Pak Menteri. Pak Saiful Huda kami undang untuk bergabung juga Bapak. Oke, Selamat malam Pak izin. Ketua. Ya. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bu Desi Rohati yang melalui pendampingannya acara penutupan dan pembukaan PON telah berlangsung dengan baik dan juga banyak talenta yang kita sudah groom tampil pada acara penutupan PON yang baru saja selesai dan merupakan pembukaan dan penutupan satu pekan olahraga yang menurut saya memiliki kelas internasional. Terima kasih Mbak Desi atas kesuksesannya dan membawa kebanggaan bagi kita. Barakallahu fiik. Dan untuk Mbak Yuke yang telah memenangkan inisiatifnya sebuah regulasi tentang desa kreatif. Jadi mudah-mudahan Mbak Yuke juga nanti bisa memfinalkan dan mensosialisasikan keputusan Menteri berkaitan dengan desa kreatif agar lebih banyak lagi kampung-kampung kreatif, desa kreatif di seluruh wilayah Nusantara, terutama kita mulai juga di Kota Makassar, kota yang merupakan barometer dari ekonomi Indonesia bagian timur. Saya titip juga kepada Pak Anar sampai Toding agar terus mendorong peningkatan perekonomian di Indonesia Timur, khususnya di Makassar. Bagaimana caranya ini juga bisa menjadi lokomotif pemerataan agar pembangunan ekonomi Indonesia lebih merata, khususnya untuk saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Saya pamit diri dulu karena ada jadwal Zoom berikutnya. Pak Wali, mohon izin Pak Saiful Huda. Terima kasih sekali lagi. Apa kita perlu foto-foto? Ya Pak, betul sekali Pak. Izin Pak. Oke, foto-foto. Oke, baik Bapak Ibu. Pak Menteri. Ya, Pak Wali mungkin juga. Siap. Sambil saya foto. Pak Menteri. Sebentar, Ya, saya bicara sedikit loh, karena tadi saya berbicara, ada Pak Menteri belum ada nih. Ini Pak silakan, Menteri teman saya di Kadin lama nih. Silakan Bapak. Pak Menteri, kita Dewan Ekonomi Indonesia Timur, Pak Menteri, terdiri dari 12 provinsi dan 137 kabupaten, Pak Menteri. Dari Papua sampai Nusa Tenggara Timur. Seperti perjuangan saya dulu waktu di Kadin, Pak Menteri. Dan kita berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru, Pak Menteri. Dan juga Dewan Ekonomi Indonesia Timur waktu dekat ini, dan sudah bekerja sama dengan PT Berdikari. Jadi semua aset-aset Berdikari yang ada di Indonesia Timur yang idle, yang sudah mati, kita hidupkan kembali, Pak Menteri. Mantap. Dan juga berikutnya semua aset-aset baru diubarkan oleh Mas Erik. Dan kita hidupkan semua, Pak Menteri. Jadi BUMN semua aset. Kita adakan pasar wisata nanti di Baji Minasa, Pak Wali Kota. Jadi ada tanah Berdikari 2 hektar di situ, kita akan buat pasar pariwisata. Dan sementara sekarang menunggu PKS kerjasama dengan MUI udah, tapi PKS sudah, mungkin minggu depan sudah kita kerjasama dengan Mas Hari, warga negara. Kebetulan anggota kita juga Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Sekian Pak Menteri, laporan saya. Nanti kita ketemu di darat Pak Menteri. Makasih. Semangat Pak Menteri ya. Terima kasih Abang Anar dan juga Adinda Eren yang juga hadir di sini. Terima kasih. Ya. Terima kasih nih Bapak Anar. Baiklah kita berfoto bersama ya Bapak, Ibu. Baiklah 1, 2, 3 izin di sini ada ya Pak Huda sepertinya belum bergabung. 1, 2, 3. Salam ekraf ya Bapak Ibu. Oke, 1. Pak Wali boleh salam ekraf kita Pak Wali. Ekonomi kreatif. 1, 2, untuk 3. lorong kreatif. 1, 2, sebentar 1, 2, 3 tidak ada yang menyalakan. Baik, sudah selesai Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Menteri atas kesediaan waktunya bergabung. Selamat, semoga sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Kita menuju ke Desa Serang.
Desa Serang di Kabupaten Serang. Blitar. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat We love you selalu. all. Sehat selalu Pak Menteri, sukses selalu. Sehat. Sukses, semangat Pak Wali. Siap Pak Menteri. Terima kasih. Salam hormat Iya, buat aman ya. Ayahanda sama Ibunda. Siap, siap. Terima kasih Siap. Pak Wali. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, untuk agenda selanjutnya kita akan mengundang Pak Huda. Apakah sudah bergabung Tuan Fikri? Tapi tadi dicek masih belum ya, jaringan. Belum ada. Belum Mbak Indah, tadi masih ada jaringannya masih keluar kayaknya. Ya, Mas Syafiq. Ya, betul sekali. Saya sudah cek juga di sini belum bergabung Pak Huda. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya tadi juga sudah ada sesi tanya jawab yang disampaikan oleh pelaku Ekraf. Izin Tuan Fikri, apakah kita akan mengundang Pak Saiful Huda bergabung? Saya akan langsung sambut saja Bapak Ibu, izin. Mungkin ini karena memang permasalahan jaringan di saat sekarang, tapi alhamdulillah kita masih bisa terkoneksi bersama. Saya akan Mungkin terlebih sebelum dahulu. Pak Saiful Huda kalau belum gabung, Pak Wali kalau ada yang silakan. ingin ditanyakan kepada Bu Direktur Yuke dan Bu Desi nih dari Direktur Event. Tadi Pak Wali bercerita tentang festival kopi ya yang akan diselenggarakan di Makassar. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan Bu Desi, Pak. Ini Direktur Event dari Kemenparekraf. Silakan Pak Wali. Ya, terima kasih Pak. Jadi bagi Makassar saya kira biasanya kami buat dulu mock up-nya, baru kemudian kami buat semacam simulasi lah, ya mock up dan simulasi. Begitu sudah oke, baru kemudian kami akan mengajukan hal-hal yang perlu dan kami sangat memerlukan dukungan pemerintah pusat. Karena memang basis kami adalah inisiasi masyarakat. Ide boleh ada dari pemerintah kota, tapi intinya adalah pelaku-pelakunya harus masyarakat. Karena kalau masyarakat yang langsung menjadi inisiator, walaupun kami yang motivatornya dan ide dari pemerintah kota, inisiator dan kemudian pelakunya adalah masyarakat, maka dia akan bertahan lama, bahkan akan mudah menjangkitkan menularkan, ya ini istilah pandemi sekarang ini ya. Jadi menularkan ke lorong-lorong lain. Nah, sehingga kami memang akan mulai meresmikan tanggal 9 November satu lorong dengan satu kegiatan kopi dan taripang itu menjadi bagian daripada mock up kami. Nah, setelah itu baru kami nanti menghadap ke pemerintah pusat supaya bisa berbagi tugas agar program pemerintah pusat dalam hal ini adalah kampung kreatif ya, yang notabene juga menjadi bagian daripada yang lorong kalau di kabupaten kan namanya desa atau kampung. Nah, kami di sini kampung biasanya dibentuk lorong. Jadi sebenarnya masalah nama aja. Ya, nama walaupun lorong lebih sulit sebenarnya lorong untuk dijadikan lorong wisata. Nah, akan tetapi kami yakin betul kekuatan makanan, kekuatan kuliner ini menjadi kekuatan inti dan kekuatan history dan story ini menjadi bahagian yang sekarang bagi anak-anak muda itu mulai bosan dengan HP, kemudian kembali dengan kombinasi antara IT dan storytelling, kira-kira seperti itu, yang dipermudah dengan sistem transportasi. Jadi saya kira paling tidak sebenarnya capacity building kami butuhkan sekali. Saya dengar dari Dinas Pariwisata saya, kami sudah dapat anggaran ya, anggaran untuk non fisik. Saya kira yang paling penting adalah mempersiapkan SDM-nya. Saya kira pada posisi itu Bu, kami sangat butuhkan dukungan pemerintah pusat karena mempaketkan kemudian memprofesionalkan pengelolaan lorong demi lorong ini. Saya kira pemerintah pusat lah yang lebih paham, yang punya angle lebih luas, yang bisa memberikan kami perkuatan terhadap capacity building. Saya kira itu Pak Fikri. Ya, silakan Bu Desi mungkin tanggapi. Baik, terima kasih Pak Wali. Luar biasa dengan konsep lorong dan taripang ini sangat menarik sekali. Saya pernah 2 tahun Pak tinggal di Makassar dan pasti perubahannya sangat luar biasa dari apa yang sudah pernah kami dulu di sana, kemudian sekarang wah
luar biasa Pak, banyak hal yang berubah dan menjadi satu kebaikan dan menjadi hal yang pokoknya luar biasa deh intinya. Jadi izin Pak, untuk kegiatan nanti mungkin barangkali kita bisa sama-sama melakukan pendampingan, sehingga kurang lebihnya ketika sebelum dimulai segala sesuatunya, barangkali ketika nanti akan menjadi satu event yang besar tentunya dalam proses di mana Lorong dan Taripang ini menjadi satu bentuk desa kreatif juga, kemudian menjadi bagian kreatif hub barangkali begitu ya, sehingga ketika Road to Festival Kampung Kreatif ini sudah disiapkan oleh teman-teman event planner, barangkali kemudian akan disiapkan juga oleh kami nantinya bila memang sudah ini akan ada pendampingan dalam konsepnya, kemudian juga pendampingan di dalam perencanaan kegiatan secara visual. Nah, di dalam hal ini tentunya nanti kami akan membantu dengan manajemen kegiatan sesuai dengan kegiatan yang didukung itu sendiri, kemudian perencanaan kegiatan dan implementasi konsepnya dalam bentuk proposal teknis seperti apa, sehingga nanti bisa masuk dalam konsep pendukungan kami, dan juga secara visual tentunya kita akan membuat konsep desain yang menarik, dan perencanaan dan implementasi konsep acara itu juga kita buat dalam gambar teknis. Nah, nanti di dalam pendukungan itu sendiri ada 6 hal yang mungkin bisa dilakukan, jenis pendukungan yang dapat kami berikan selain perencanaan dan pendampingan kegiatan event, juga sarana dan prasarana kegiatan event, pengisi kegiatan, kemudian promosi kegiatan, pelaksana kegiatan, dan juga riset dan data kegiatan apabila kegiatan itu tentunya sudah selesai dilaksanakan. Nanti bisa kita lihat di bagian mana yang dapat kami dukung untuk kegiatan yang akan atau event yang akan diselenggarakan di Makassar ini. Kami siap berkolaborasi Bapak sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Menteri, dan kita berharap juga justru di Makassar akan muncul tidak hanya event-event daerah tapi juga ada event nasional dan event internasional yang tentunya bisa membawa nama baik bagi Makassar itu sendiri, dan mungkin menjadi satu bentuk Makassar saya yakin sudah punya sister city-nya. Nah, ini mungkin dengan adanya sister city ini bisa bikin twinning program dengan sister city di luar negerinya. Kemudian juga bisa kita tarik dengan tadi ya, mungkin dengan konsep yang localized, kemudian customer dan smaller insight, dan kita berharap semuanya menjadi lebih baik. Mungkin itu Pak, terima kasih. Satu lagi barangkali Pak Fikri. Ya, Pak Wali. Ya, Bu Desi, jadi memang sekarang riset tentang lorong ini, yang 5.000 lorong sudah hampir selesai. Kemudian kita sudah kompilasi semua data, karena karakter lorong ini kami petakan. Kenapa 5.000 lorong? Karena kita menganggap bahwa ini semangat untuk economic recovery juga menjadi menarik lagi, karena kami masukkan bahwa kebangkitan ekonomi pasca pandemi atau menghadapi pandemi menuju endemi ini adalah sebuah rangkaian kegiatan. Nah, sehingga memang di samping capacity building, promosi menjadi bahagian yang kami butuhkan untuk dukungan pemerintah pusat. Soal Twinning City, kami memang dengan Gold Coast, ya kebetulan Gold Coast juga memang kota pariwisata pantai. Ya, itu sudah intens ya, kami bahkan tiap bulan ada forum langsung dengan wali kota Gold Coast. Kami sudah punya tim teman-teman di Australia, begitupun lorong itu dengan Amerika juga sudah ya, dengan Colorado dan New York ya, Colorado dan New York itu sudah, terutama mereka tertarik soal karbon. Kami punya lorong garden ya, lorong garden mereka penelitian sekarang, alat-alat mereka pasang di 4 lorong. Ya, kemudian menjadi bagian riset mereka bagaimana lorong yang tadinya penuh beton kemudian jadi hijau, terus bagaimana sumbangsi tentang udara ya, terutama karbon ya, mereka bisa berkontribusi terhadap kualitas udara. Nah, itu jadi ini sudah jadi hal yang menarik. Udah kemudian dengan teman-teman Australia di luar Gold Coast secara government to government, pemerintah Australia dalam ini konjen, kami ada program namanya RISE. RISE itu adalah resettlement, lupa belakangnya, tapi itu juga menjadi bagian lorong juga.
lorong juga. Jadi ini kita membuat sebuah packaging tentang lorong wisata itu. Di dalamnya ada pendidikan, ada slum area, ada public engagement, dan memang kami butuh supporting promosi lah, ya promosi, karena kami akan mulai dari bandara sampai dulu waktu kami buat misalnya event Mayor Forum, Bu Desi, kami dulu waktu persiapan untuk ASEAN Community, kami buat namanya ASEAN Mayor Forum. Itu 161 mayor seluruh ASEAN hadir, dan puncaknya itu masuk di lorong, Bu. Masuk di lorong. Mereka petik buah markisa, kemudian bikin jus di lorong, langsung live mereka dengan duta-duta besar. Bahkan dulu National Day Australia kita buat di lorong, begitupun Independence Day Amerika pernah dibuat di Makassar. Lorong salah satu bagian objek yang kami bahkan Ibu Julia Bishop, ya Menteri Luar Negeri, itu saya bawa ke lorong. Tapi kebetulan saya nganggur 2 tahun ya gara-gara ya politik, kemudian kembali lagi. Nah ini kita lagi perbaiki, Bu, lagi insya Allah. Dukungan Mas Menteri yang luar biasa dan semangat Ibu Desi dan teman-teman seluruh di Kementerian Pariwisata dan Kreatif dan teman-teman ADKI, saya kira hal yang sangat akan mempercepat recovery tourism recovery di Makassar. Baik, terima kasih Pak. Keren banget Pak. Sudah masuk isu dan pesannya untuk SDGs-nya ya Pak. Jadi 17 SDGs di Makassar nih sudah masuk. Sudah banyak, mulai dari segala sesuatu Sustainable Development Goals-nya benar-benar terencana dengan baik. Saya yakin Makassar yang mungkin nanti suatu hari saya datang lagi udah sangat berbeda sekali dengan Makassar yang lalu. Saya yakin dengan semangat Bapak juga pasti akan membuat perbaikan-perbaikan yang luar biasa. Sudah Makassar menjadi salah satu kota besar di Indonesia dan juga sudah menjadi bidikan dari banyak investor-investor yang ingin datang ke Makassar. Dan kita harapkan perkembangan pariwisata di Makassar juga bisa terus berjalan dengan baik, di mana salah satu contoh yang saya lihat ya Pak, pantai di Losari dan sebagainya sudah disiapkan dengan daya dukung lingkungan yang cukup baik, dan itu menjadi salah satu daya tarik utama juga. Tinggal jaga kebersihannya terus Pak, ini Makassar. Supaya begitu datang turun udah kayak Singapura. Wah, keren banget tuh Pak. Mungkin terima kasih Bu menjaga Direktur, kebersihan. Bu Desi. Oke, terima kasih. Mungkin Siap. Bu Yuke dari Silakan, baik. Bu Yuke dari Direktorat KKDF, Pak Wali tadi bercerita tentang gastronomi ya Pak Wali. Bagaimana lorong-lorong kreatif ini akan menjadi lorong-lorong tematik. Saya jadi teringat diskusi Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10, yang berbicara tentang desa wisata dan kampung tematik di Senayan Pak Wali waktu itu. Dan di sini kebetulan ada Bu Direktur kita, Bu Yuke, yang dari kuliner Pak Wali. Mungkin Pak Wali juga bisa sedikit berdiskusi terkait gastronomi yang tadi Pak Wali mau galakan ya, khususnya di lorong-lorong kreatif. Ya. Mas Riki, mohon izin sebelum lanjut Pak Wali dan Bapak Ibu semua yang terhormat, saya mohon izin, saya ada perjalanan menuju ke NTT Pak malam ini. Kebetulan pesawatnya nanti kami jam 11 harus segera ke sana. Jadi saya mohon izin duluan barangkali. Nanti ada baik Bu Desi, Bu terima kasih banyak. Terima kasih. Kita ketemu di Makassar. Ya, Terima Mani, kasih. Bu Desi. Amin, mohon teh. Ya, terima kasih. Sami-sami. Ya, makasih banyak Pak Fikri. Ya, Bu Yuke. Saya baru selesai mengadakan penelitian soal titer atau kekebalan masyarakat di Kota Makassar. Saya kira barangkali baru Makassar yang melaksanakan itu dari 1.530 sampling. Kemudian kami ambil darahnya ya dengan instrumen pertanyaan lewat teman-teman epidemiolog dan ID. Dan termasuk dengan pola-pola makan. Ini bicara tentang pola-pola makan, Bu. Alhamdulillah Makassar dari hasil lab langsung darah sudah mencapai 87,6% orang di Makassar sudah imun.
Jadi sebenarnya kita sudah mencapai herd immunity, ya herd immunity yang di standar WHO 70%. Tapi yang paling menarik adalah begitu di cross check dengan pola makan, ternyata 3 makanan kami itu adalah palu basah, kono dan coto, titernya itu di atas 800. Nah, ini menarik kan, pandemi, gastronomi dan pariwisata. Nah, kami cuma minta siapa tahu bisa didukung untuk penelitian ini, penelitian lab makanannya supaya kami jualan itu bukan jualan contohnya, kontennya 17 rempah di dalam itu apa sih fungsi-fungsinya? Bisa dibayangkan kalau misalnya makan coto di Makassar imun terbentuk. Ada evidence kami, ada bukti dari lab. Tapi kan perlu diteliti. Nah, kira-kira begitu Bu. Ini bicara gastronomi, barangkali bicara ceritanya dan isinya supaya kan seperti di luar negeri itu mereka bicara tentang kimchi, bagaimana serial kimchinya sendiri, sejarahnya dan apa kontennya di dalam, ya. Kemudian bagaimana sashimi, sushi dan banyak makanan lain. Nah, saya kira karena Makassar ini banyak makanan yang enak-enak. Nah, kalau bisa dibantu, janganlah di Makassar yang teliti, nanti jadi tidak objektif. Nah, tapi kalau di pusat yang teliti lebih impact-nya lebih bagus lah. Kalau Makassar yang teliti, misalnya di Unha saya teliti, ya kamu juga lah, pasti orang cerita begitu. Tapi kalau inisiasinya pemerintah pusat, itu top pasti. Begitu Bu Yoga. Makasih. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wali. Memang ya kalau kita ke Makassar, nggak ini kalau nggak makan kulineran di mana di Makassar ya, dari tadi palu butungnya, pasti kalau mampir Makassar pertama harus ke Serigala ya namanya ya. Lalu ada konronya, konro bakarnya luar biasa, lalu soto Makassar juga gitu ya. Lalu kalau mau cemilan seperti pastel itu apa namanya? Lalu kalau di sini anehnya nama Jalan Kote. Jalan Kote, lalu mulai seger-seger pisang hijau. Barongko, ya pisang hijau. Hijau, lalu kalau udah menjelang malam ke Losari lah ya, ada pisang epe gitu ya. Tuh Makassar tuh kalau kita ke dinas ke Makassar minimal naik berat badan 1,5 kilo gitu ya, tapi nggak apa-apa dengan aktivitas, dengan tadi apalagi saya menarik Pak ketika ada ternyata menaikkan self imun ya luar biasa ya, apalagi daerah COVID ini mangan harusnya seperti itu ya. Siap. Baik Bapak, kalau di tempat kami memang di tempat saya khususnya di Direktorat Kuliner, Kria Desain dan Fashion, itu tugas fungsi utama kami adalah menciptakan penciptaan produk di 4 atau di 7 subsektor yang ada di tempat kami. Jadi penciptaan produk yang unggulan agar produk tersebut bisa dinikmati, karena sekarang ini kita bergabung dengan pariwisata, khususnya di destinasi wisata, itu bisa dinikmati oleh wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Itu tugas utama kami. Penciptaan produk itu harus dibarengi juga dengan penciptaan kemasan yang bagus, lalu store atau gerai juga yang baik, yang di tempat kami ada 2 tusinya, yaitu penciptaan produk dan pembuatan atau bantuan untuk pembuatan gerai kuliner. Di tempat kami seperti itu. Dan untuk penciptaan produk tadi yang tidak kalah menarik adalah untuk gastronomi khususnya itu tentang storytelling. Jadi nilai tambah ekonomi kreatif itu bisa dilihat di packagingnya, higienitasnya, ingredients-nya, dan storytelling-nya. Itu penekanan di tempat kami, Pak. Jadi arahnya seperti itu. Jadi monggo nanti sekiranya kita bisa kolaborasi di part-part tadi, kita bisa Pak bekerja sama, tapi mengenai uji lab-nya
Ya, mungkin nanti kita coba bertanya dulu ya Pak ke Dirjen Anggaran atau Bappenas, apakah di tempat kami memungkinkan untuk memberikan stimulus tentang itu. Tapi kemarin itu ketika kita melakukan kajian untuk pelaku kuliner di beberapa destinasi wisata, salah satu yang diharapkan oleh para pelaku kuliner untuk dia bisa diterima oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri adalah sertifikasi halal. Jadi kenyamanan para wisatawan datang ke destinasi tersebut adalah salah satunya sertifikasi halal. Dan tahun ini kita sudah menyelesaikan juknis tentang sertifikasi halal, dan mudah-mudahan tahun depan di tempat-tempat inkubasi kami bisa memberikan sertifikasi halal buat peserta atau pelaku inkubasi yang ikut kegiatan kami. Yang mudah-mudahan nanti di Makassar seperti itu. Kalau kaitan dengan tes tadi cek lab dan itu ya, mungkin kajian lab nanti coba kita diskusikan dengan Bappenas atau DJA terkait itu. Mungkin itu Pak. Paling tidak Ibu Yuke udah tahu bahwa di Makassar itu lagi meneliti makanan juga, ingredientnya apa semua. Ya kan sebenarnya coto itu mirip-mirip jamu juga Bu. Ya mirip jamu. Di Makassar itu kan coba Bu, termasuk juga saya mau bikin patennya Bu. Contoh, makanan ini kan makanan laut Makassar itu agak khas. Barbecue Makassar itu very juicy Bu. Juicy dia. Jadi kalau dibakar tambah panas, dia tambah putih. Coba lihat tempat lain Bu. Ikan bakar di luar Makassar pasti terbakar ikannya. Betul-betul real terbakar gitu. Tapi di Makassar enggak. Makin panas dia makin putih. Dia juicy. Jadi jus ikan. Jadi bukan bumbunya yang dominan. Tapi teknik bakarnya. Nah ini perlu saya lagi mau patenkan ini Bu. Tapi lagi coba bikin, teman-teman lagi saya kumpulin. Jadi paten ikan bakar Makassar itu seperti itu. Ya saya banyak makan ikan bakar tanpa mengurangi nikmat ikan bakar. Tapi di Makassar itu seperti di steam, padahal dibakar. Ya beda cara bakarnya. Nah ini yang perlu kita buatkan paten, kemudian kita share sama teman-teman di Indonesia. Nah, termasuk bumbu yang terpisah itu. Biasanya tempat lain kan bumbunya di satu kaligus di ikannya. Jadi rasanya bukan rasa ikan, rasa bumbu. Ya. Jadi orang makan bumbu Bu, bukan makan ikan. Di Makassar makan ikan, bumbunya bisa milih. Siap Bu. Nah itu Pak yang disebut ekonomi kreatif Pak, punya nilai tambah dengan tadi storytelling, dengan keunikan kekhasan dari membakarnya, gitu ya. Itu punya nilai tambah. Dan yang itu tadi Pak, hak kekayaan intelektualnya. Itu Pak yang penting memang, apalagi tadi Bapak mengatakan ada hak paten, dia punya teknologi sendiri untuk cara membakar, yaitu luar biasa Pak. Nanti bisa dibantu Pak, di tempat kami ada Direktorat Fasilitasi HKI, kita bisa diskusikan. Nanti tentang nanti setelah lorong kami buat mock up-nya Bu tanggal 9 November, nanti kami menghadap setelah kami dapat codingnya Bu. Kan kami sudah rencanakan, kami sudah riset, kami sudah persiapkan, tapi kan biasanya kadang-kadang ada yang kecil-kecil belum lengkap. Nah, kami lengkapi nanti setelah mock up Bu. Setelah kami dapat simulasi terbarunya kira-kira begitu Bu. Ya, terima kasih Bu Yuke. Siap, terima kasih. Sukses Pak. Dan udah siap tuh Pak Fikri, Desa Kreatif, orang kreatif tuh di Makassar kalau begitu. Makasih Pak Wali, mungkin mau izin menambahkan sedikit Bu Yuke dan Pak Wali. Mungkin dengan 5.000 lorong kreatif yang digagas oleh Pak Wali kita nih yang luar biasa. Mungkin yang Pak Wali cerita tentang keunggulan kuliner juga nanti akan kita lekatkan di masing-masing lorong. Mungkin Bu Yuke kita bisa juga nanti meng-create mungkin semacam buku pedoman ya atau peta kuliner di Makassar. Kayaknya seru juga tuh Bu Yuke. Nanti bagaimana buku atau pedoman itu atau peta kuliner itu nanti bisa menceritakan storytelling dari yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Apakah di lorong 1 tadi lorongnya Palu Basah gitu dengan storytellingnya, dengan sejarah dan ceritanya gitu. Nanti mungkin bisa jadi dictionary sendiri ya di Kemenparekraf khususnya di Direktorat Bu Yuke terkait tentang kuliner Makassar yang lebih komprehensif dan dilekatkan ke lorong kreatif tadi. Mungkin itu sedikit masukan Bu Yuke. Siap, terima kasih. Siap kolaps lah. Siap kolaps pokoknya Bu Yuke. Dan ini udah kalau Makassar udah nggak bisa ngomong lagi, banyak sekali kuliner Ibu Yuke tadi udah kayaknya mie titi belum disebutin tadi ya. Mie titi udah disebutin. Belum. Terus bakso apa tuh? Bakso goreng. Bakso apa itu ya?
di TV yang mie kering tiba-tiba, karena saya ketika ke Makassar, wah ini kayak unik banget nih, ada mie kering disiram sama kuah kental tuh kayak gitu ya Pak. Jadi kalau mie kering itu Mbak Indah, itu macam-macam. Depende chef. Chef namanya Titi, namanya mie Titi. Kalau chefnya Hengki, namanya mie Hengki. Ada mie awak, ada mie ceng. Ya, kalau Pak Fikri mau masak mie, namanya mie Fikri. Ya, kira-kira gitu. Ada Siap. Ya Pak, kalau nama coto pertama kali Makassar pun namanya Serigala ya. Saya pikir, waduh Pak, kayak gimana? Ternyata di jalan Serigala Palu Basah. Kemudian cotonya digagak Nah, gitu ya. persoalan di Makassar itu branding makanannya. Ada sop saudara. Gimana Inggrisnya ini? Brother soup, brotherhood soup. Enggak. Susah diinggriskan. Jadi saya lagi itu di situ bingungnya lagi. Karena itu sejarah masalahnya. Sejarah. Ya, jadi Itu storytelling-nya menarik Bu Yuke, kalau bisa diceritakan. Kopinya Dan kopi bisa menjadi ujung, keunggulan. jangan salah tuh Mbak Indah, enak banget. Aduh, kayaknya selama aku bolak-balik Makassar kayak belum pernah coba sebanyak itu deh. Coba sih Garuda, waduh, pokoknya mantap. 3 hari di sini. Iya. Ya, makasih Pak Ali, Bu Yuke, dan Bang Fikri juga. Wah, kayaknya kalau misalnya kita ngobrol terus bisa sampai makin malam nih, tuh Fikri. Tadi kita juga akan menanti Pak Huda bergabung, namun sepertinya ada kendala jaringan ya, Bang Fikri ya, sehingga tidak bisa membersamai kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti di lain kesempatan. Dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya ini adalah penghujung acara kita, dan di Makassar udah jam 9 ya Pak ya. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, dan terkhusus untuk narasumber yang sudah bergabung. Tadi juga sudah bergabung Pak Menteri, kemudian juga Pak Saiful Huda yang sudah menyempatkan bergabung tadi sebentar, dan juga Pak Wali. Terima kasih Bapak. Pak Dani, terima kasih banyak, dan juga Bang Fikri, thank you. Pak Anar, terima kasih Pak Anar. Bu Yuke, terima kasih, dan juga tadi Pak Wawan sudah sharing juga ke kita, dan juga tadi juga sudah sharing, dan tentunya kepada Bapak Ibu dari Kemenparekraf yang juga sudah bergabung. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih kepada teman-teman seluruh ADKI seluruh Indonesia yang bergabung. Ada Pak Darmawan, ada Mas Syafiq, ada Kakak Mevi, dan mohon maaf jika semuanya tidak saya sebutkan. Dan kami tentunya berharap dengan adanya Road to Festival Kampung Kreatif ini memang akan semakin menyemangati desa-desa kreatif dan juga kampung kreatif tentunya di Indonesia agar semakin bergerak lagi, karena sesungguhnya potensi desa itu sudah banyak sekali, tinggal bagaimana nanti bisa diolah, kemudian bisa dibantu untuk melakukan pendampingan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya Indah Permata Suryani selaku Direktorat Humas DPP DKI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wali. Pak Fikri, makasih Pak Fikri. Terima kasih. Indaro, terima kasih. Pak Wali, salam Pak Wali. Semoga bisa jalan-jalan ke Makassar lagi ya, Bu Yuk. Kang Wawan. Ya, Batu Ati Raja tadi tuh enak banget Mbak. Oh iya, di sini ada bakso Ati Raja, ada nyuknyang Bu, lain juga nyuknyang. Nyuknyang itu, ya nyuknyang lain, bakso lain, ya. Ini namanya beda ya untuk yang punya kepemilikan masing-masing ya Pak Wali. Bu Yuka sama Ketum Fikri harus nyobain ke tempatnya Pak Wali. Iya, ya, siap. Pemandangannya itu. Siap, iya Mas, siap. Ya Mas Agung. Nanti insya Allah kita apresiasi kreasi Indonesia bulan November Pak di Makassar. Kita ketemu insya Allah. Oke, saya tunggu Bu, siap. Mas Menteri insya Allah datang. Yay. Terima kasih. Terima Pak Wali. Terima kasih. Izin untuk Selalu izin live. Terima kasih Pak Wali. Siap. Mari semuanya, Pak Henry, Mas Rino Remo, ya izin terima ya. kasih semuanya, izin live. Ya.